Baik, selamat pagi. Kita ketemu lagi di Java di pemrograman berorientasi objek ya. Kita lanjutkan materi kita di bab 2, bagian yang pertama tentang pengembangan proses perangkat lunak. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah memahami model spiral. Ya, jadi pengembangan sistem itu terdapat banyak model ya, dan kita nanti akan menggunakan model spiral. Ada waterfall, ada prototyping dan segalanya dan banyak hal ya. Nah, kita akan menggunakan metode spiral. Nah, agar lebih jelas kita lihat saja contohnya. Nah, ini memahami model spiral. Oke, nanti kalau di Oracle nanti Anda akan ada pertanyaan seperti ini di kuis-kuisnya ya. Jadi misalnya nih ini prasyarat nih, ada prasyarat seperti ini, kemudian Anda diminta untuk menjawab eh, rencananya itu apa, gitu ya. Nanti di kuis kalau Anda buka kerjakan kuis kasus itu muncul. Tapi untuk pembelajaran kita, untuk lebih mudahnya, metode ini saya ibaratkan saya akan mengambil contoh eh, ini membangun sebuah rumah contohnya lah ya. Jadi ada persyaratan, desain, kembangkan dan uji. Nah, kemudian misalnya begini, Anda seorang arsitek ya, memiliki klien yang ingin dibuatkan rumah gitu ya. Nah, tentu saja ada persyaratannya. Nah, persyaratannya mungkin kemudian Anda investigasi kliennya. Oh, Anda ingin rumah yang seperti apa? Misalnya gitu. Jadi kliennya mengatakan luas tanah saya adalah 200 meter persegi misalnya. Saya ingin punya rumah minimalis dengan 3 kamar di dalamnya, 2 kamar mandi, ya. Kemudian ada ruang tamunya, kemudian ada dapur, ruang makan, dan ruang keluarga. Misalnya begitu. Nah, itu persyaratannya. Maka sebagai seorang arsitek Anda akan mendesain dulu. Nah, mendesain, membuat rancang bangun dari apa yang diharapkan, ya. Kemudian Anda mulai membuat bangunannya. Ya. Membuat bangunannya dalam fase pengembangan. Setelah itu diuji. Nah, diuji setelah jadi ya, kemudian diuji sistemnya. Oh, sudah sesuai nih, kamar mandinya sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan. Sudah sesuai persyaratan. Oh, kamarnya 3, sesuai dengan spesifikasinya, dan seterusnya ya. Lalu kemudian kalau ada yang nggak sesuai bagaimana? Ya akan diulangi lagi. Ternyata kamar mandinya nggak begini yang saya inginkan. Kamar mandinya saya mau eh, menghadap ke belakang. Yang pertama, misalnya kemudian saya nggak mau posisinya di sini. Ini terlalu jauh dari jangkauan tamu kan. Kadang-kadang tamu pengen ikut ke belakang. Nah, makanya kamar mandi yang ini, misalnya begitu ya. Maka itu menjadi persyaratan baru, ya. Jadi persyaratan baru, kemudian Anda akan desain lagi sesuai dengan itu, kemudian dikembangkan lagi, ya, dikembangkan, dibangun lagi gitu ya. Nah, kemudian diuji lagi, apakah ini sudah sesuai? Oh, kalau masih belum sesuai, akan terus muter terus sampai dengan tercapai persyaratan yang diinginkan. Nah, ini kalau software gampang ya, bongkar pasang, oh ini masih tinggal ngapus kode. Tapi kalau rumah kan terlalu ekstrim ya contohnya. Tapi untuk analogi setidaknya Anda memahami bagaimana proses pengembangan software itu berjalan ya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya bagaimana kembangkan terus kemudian muter lagi ya. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, sampai tahapan ini ya. Nah, pada contoh kasus kode ya, eh, kenapa butuh diuji? Karena seringkali pada saat membuat coding itu secara visual itu mungkin tidak ada masalah. Tapi ketika diaplikasikan di eh, dunia yang real gitu ya, ternyata ada masalah yang kita nggak kira. Oleh karena itu, kode itu butuh diuji. Sesuai nggak dengan pre-requirement software requirement yang disyaratkan di awal. Nah, itu tujuannya untuk menguji kode gitu ya. Jadi prosesnya berulang, ya, mengembangkan, menguji, memperbaiki terus gitu ya sampai dengan sesuai dengan yang diharapkan.
ya. Jadi kalau kita memprogram itu seperti memecahkan puzzle lah istilahnya ya. Berpikir, bereksperimen, kemudian meneliti, mengulangi terus seperti itu. Sampai sesuai dengan target yang diharapkan gitu ya. Nah, ini oke, saya skip. Nah, di Java itu Anda bisa eh, mengeksplor perintah-perintah Java itu di sini ya, Oracle, Java SE 8 docs API index. Nah, itu perintah-perintah basic Java ada di sana. Tapi jangan khawatir, di praktikum saya sudah siapkan ya, belajar Java mulai dari awal banget ya, dari Java dasar. Mungkin di antara teman-teman yang ada di sini mungkin ada yang belum mengenal Java meskipun dasarnya. Nah, di praktikum saya sudah buatkan tutorial dari mulai paling dasar sekali lah, ya, paling dasar sekali. Nanti lanjut sampai ke pemrograman berorientasi objek. Diikutin saja step by stepnya. Mungkin di Oracle ini agak sedikit berbeda ya pendekatannya dengan apa yang saya buat di praktikum nanti. Di Oracle ini sudah tahap kedua sebenarnya, sudah level intermediate ya. Jadi tidak menyinggung tentang Java dasar. Tapi jangan khawatir bagi yang belum pernah bersinggungan dengan Java, silahkan diikuti di praktikum yang saya mulai dari basic gitu ya. Oke, ini saya lanjutkan. Ya, saya cepatkan. Ini tadi sebenarnya sudah saya review di awal tadi. Nah, untuk di Oracle Anda harus membaca ini sampai selesai. Jadi kalau di sini Anda harus memplay gitu ya. Play sampai finish. Ya, Anda play sampai selesai gitu ya. Baru Anda akan dinyatakan 100%. Nah, gitu ya. Harus Anda klik satu-satu, nggak bisa kalau Anda scroll begini. Dianggap belum selesai. Harus Anda klik salah satu-satu ya sampai end ya. Kemudian sampai muncul di akhir. Kuisnya ini ada kuisnya tapi kuisnya apa namanya? Basic aja ya. Sampai selesai kemudian kalau sudah next gini habis berarti Anda sudah dianggap selesai 100%. Nah, itu nanti kalau di Oracle seperti itu ya. Jadi Anda kerjakan sampai 100% untuk setiap bab ya. Di kelas saya gunakan kelas English, tapi di tutorial yang saya sampaikan saya gunakan kelas berbahasa Indonesia agar mungkin tidak terkendala ya. Nah, di Java itu menggunakan pendekatan yang memang berorientasi objek, jadi Anda bisa mendownload contoh-contoh programnya ya. Anda boleh mendownload contoh programnya di resource gitu ya. Coba saya lihat. Nah, ini all game version zip. Nah, ini bisa Anda download, kemudian Anda running di bawah Java gitu ya. Ada source code-nya sudah di situ. Nah, nanti itu untuk memahami konsep OOP-nya ya. Jadi nggak harus Anda lakukan, tapi lebih baik Anda bisa buka, kemudian memahami konsep pemrograman berorientasi objek menggunakan game ini dan bagaimana pengembangan software. Ya, pengembangan software berlanjut nanti akan dicontohkan di sini. Silakan Anda boleh download. Kembali ke sini. Nah, ini masih bahasan tentang game ya. Saya skip aja. Nah, saya skip untuk ini untuk lebih mewujudkan pemahaman bagaimana progres dari pengembangan sistem itu dibangun. Ini kan ada tanggalnya dan seterusnya. Ini tadi ya, mendukung teori spiral. Ya, selanjutnya, nah ini tahapan-tahapan pengembangan softwarenya ya, nanti silahkan dibaca. Oke, nah sudah ini sampai akhir ya. Jadi
diharapkan pada bab ini Anda sudah bisa mempelajari tentang pengembangan model spiral. Intinya, garis besar dari topik ini adalah ketika Anda membangun sebuah sistem, itu yang pertama sekali, jangan buru-buru coding, gitu ya. Jangan buru-buru menuliskan baris program. Ya, tapi pahami dulu, ya. Pahami dulu apa requirement dari sistem yang diharapkan. Ya, setelah dipahami, kemudian Anda rancang dulu. Jadi coding itu nanti bagian setelah rancangannya selesai. Bagian ketiga kalau dalam kuadran spiral ya. Nah, jadi codingnya di sana. Jadi pertama pahami dulu apa yang diharapkan, kemudian buat rencananya. Oh, nanti desainnya ya, desainnya dulu. Baru setelah itu terapkan di dalam, wujudkan dengan menulis kode programnya. Nah, yang terakhir diuji. Kalau masih ada kesalahan, lagi, terus berulang. Nah, kalau Anda buru-buru coding, ya, sementara requirement-nya Anda tidak paham benar, gitu ya. Requirement-nya harus benar, gitu ya. Kalau tidak paham benar, nanti akan terjadi kesalahan dan itu membuat repot. Anda bisa bayangkan tadi seperti tadi ya, kalau saya kasih contoh ekstrim, rumah, gitu ya. Ada orang minta bangunan rumah, kemudian ternyata Anda buru-buru membangun. Sementara persyaratannya atau requirement-nya Anda belum paham benar. Yang ada kemudian harus dibongkar ulang. Itu ekstrimnya seperti itu. Ketika Anda melewatkan salah satu kuadran tadi, maka langkah Anda bisa sia-sia. Ya, waktu yang digunakan sia-sia, codingnya sudah dibuat sedemikian susah, ternyata salah. Karena Anda tidak memahami fase requirement analisisnya. Nah, sama juga Anda sudah membuat kode lama, requirement-nya sudah jelas, tetapi desainnya belum final. Jadi Anda harusnya membuat tampilannya, misalnya tombolnya ada di sebelah kanan, ternyata oh tombolnya itu nggak ada. Nah, misalnya gitu. Oh itu ternyata otomatis ketika Anda nge-type sesuatu terus otomatis auto proses gitu. Nggak pakai tombol. Ini kan contohnya. Maka pekerjaan Anda yang Anda lakukan dengan menulis kode tombol itu menjadi sia-sia. Karena tidak didesain sebelumnya. Nah, itu pengembangan software seperti itu ya. Jadi tahapannya, setiap tahapan pada kuadran itu harus diselesaikan dulu, kemudian baru dianalisa orang. Kalaupun pengujian itu terjadi itu dalam rangka apakah kode yang Anda tuliskan itu sudah valid atau belum. Ya. Sehingga kalau yang Anda tuliskan sesuai dengan requirement, kemudian desainnya sudah cocok, maka pengujian ini hanya akan mendeteksi apakah ada error atau enggak. Di luar konsep utamanya, di luar struktur utama sebuah software. Ya, di lapangan itu user itu beraneka ragam ya, orang itu beraneka ragam. Maksudnya begini, jalan pikiran orang itu mungkin nggak sesuai dengan jalan pikiran kita. Jadi kadang-kadang kita ini kan terbiasa orang komputer misalnya ya. Yang pertama klik ya tombol itu mungkin kalau disuruh inputkan jumlah barang, ya, mungkin normalnya orang akan diinput angka misalnya. Nah user ini unik, seringkali mungkin dia entah sambil meleng atau sambil nggak fokus gitu ya. Yang diinput bukan angka, tapi string. Nah itu yang bisa membuat error dalam kode kita. Kita kurang sedikit nih, kurang mengkonversi inputan menjadi integer. Nah itu contohnya minor error seperti itu. Ya, jadi untuk analisa spiral saya rasa tidak ada masalah ya. Kemudian kita lanjut ke sini ke bagian bab 2-nya tentang apa yang dikerjakan program saya. Nah, ini pemahaman tentang eksekusi di dalam kode Java ya.
bagaimana Java dibaca baris demi baris, kemudian menggunakan breakpoint ini untuk debugging, ya, debugging dalam penulisan kode. Kemudian setiap pernyataan diakhiri titik koma, kemudian menata kode menggunakan white space, ya, dan membuat komentar. Ini saya rasa saya jelaskan singkat karena Anda bisa mendapatkan penjelasan lebih detail di video tutorial untuk praktikum, ya. Untuk praktikum saya sudah buatkan, silahkan nanti diakses. Ini sudah cukup jelas saya buat di sana, ya, tentang breakpoint yang belum. Breakpoint ini fungsinya untuk apa namanya, debugging, ya. Jadi kalau kemarin di coding di tutorial di praktikum itu saya belum membuat breakpoint karena saya rasa belum perlu, ya. Breakpoint itu kan kalau kita sudah programnya panjang, kemudian kita mau berhenti di salah satu kode program, gitu ya. Kemudian kita mau menganalisa output dari program itu, ya. Itu kita butuhkan breakpoint. Breakpoint itu tidak menghentikan program, dia hanya pada saat kita di mode debug, ya, mode debugging, dia akan sementara berhenti melihat eksekusi program sampai di mana, ya. Itu pada saat debugging. Tapi pada saat running, breakpoint ini tidak mempengaruhi alur proses kode, ya, saat berjalan normal. Nah, ini Anda juga bisa contohkan, ini sudah, ya, lebih jelasnya di praktikum. Ini saya cepatkan saja di yang dua-dua ini. Nah, seperti ini saya juga sudah jelaskan di praktikum, kode program di Java itu meskipun berantakan seperti ini bisa tetap jalan. Kemarin saya sudah contohkan bahwa satu baris, Anda lanjutkan di baris berikutnya, selama ada titik komanya di tengahnya itu juga tidak masalah. Ya, akan tetap dieksekusi. Tetapi program yang seperti ini tentu bikin pusing kalau nanti kita mau mereview kode. Ya, mereviewnya ini bikin pusing lah, ya. Maka kalau dengan NetBeans kemarin, ya, saya sudah contohkan, Anda bisa membuat otomatis urut, ya, dengan cara menekan tombol Shift Alt F, ya. Nah, itu silahkan nanti dilihat di tutorial di praktikum yang sudah saya share. Saya sudah buat playlistnya di Java Programming itu. Memang di sana basic sekali, ya. Ya, harapan saya agar pemahaman di Java ini mulai dari awal, mulai dari dasar. Jangan buru-buru, ya, belajar coding, jangan buru-buru mau instan. Pahami dulu dari basic, nanti enak pembelajarannya. Ya, tutorialnya saya akan usahakan update terus di playlist di YouTube itu agar apa? Kenapa kok saya memilih yang seperti itu? Agar Anda punya kesempatan yang lebih banyak untuk mungkin mencoba lagi, melihat lagi, daripada harus mendengarkan one session praktikum online saya. Ya, karena kita ada keterbatasan, ya, online Anda tidak bisa langsung berinteraksi. Maka yang paling baik adalah Anda bisa mengulang-ulang lagi apa yang saya sampaikan dalam bentuk video itu, ya. Ya, jadi lebih fleksibel. Anda juga tidak terpancang di depan laptop pada saat jam kuliah. Tetapi kalaupun Anda mau terpancang, Anda orangnya yang terstruktur gitu, ya, misalnya, saya mau jam ini, Pak, ya silakan dibuka lagi materinya. Nah, saya membuka diskusi melalui grup yang sudah kita buat. Nah, tujuannya saya membuat tutorial online adalah agar kita memiliki kebebasan dalam belajar, ya. Menyesuaikan waktu luang Anda. Kadang-kadang kita belajar itu butuh konsentrasi, butuh fokus, ya. Nah, padahal Ramadan ini kan kita paham, ya, kita siang jam 2 Anda mungkin lapar-laparnya. Waduh, lapar-laparnya kuliah. Daripada Anda meluangkan waktu nggak fokus gitu, ya, saya buatkan videonya. Kemudian Anda bisa akses kapanpun. Ya, ini saya skip cepat, ya. Ada white space, ya. White space ini di dalam Java tidak akan mempengaruhi eksekusi program. White space itu diantaranya spasi, gini, ya. Kemudian apa namanya ini baris baru yang kosong yang tidak ada kode itu tidak akan dieksekusi.
Nah, tujuannya white space itu hanya untuk membuat lebih rapi saja. Nah, misalnya begini, kurung kurawal ini harus diinden 4 spasi ke depan, ya. Kemudian kurung tutup. Nah, kalau Anda lihat di NetBeans ya, yang sudah saya buat dokumentasinya itu, ketika Anda buat kode pertamanya mungkin acak gitu ya. Kemudian Anda auto format, maka otomatis tersusun menggunakan aturan ini. Menggunakan aturan whitespace di Java. Nah, seperti ini ya. Oke, saya cepetin, saya skip. Nah, Anda juga bisa mencontoh program di project gitu ya, project text 2. Anda bisa download di sini. Kalau kita masuk ke nah ini ya. Nah, Anda bisa download sumbernya di sini untuk Anda coba-coba. Cuma pengalaman saya ketika download tapi saya tidak memahami prinsip-prinsip dasar itu juga percuma. Jadi nggak paham ya, pemahamannya nggak paham secara komprehensif. Hanya tahu oh begini toh, oh begini toh. Nah, mungkin ada satu dari Anda mungkin memiliki kecepatan pembelajaran yang dengan cara seperti ini bisa langsung klik connect, nah itu bagus, cepat ya, silahkan dicoba satu-satu. Tapi bagi yang mungkin butuh terstruktur belajarnya, butuh pelan-pelan, nah ikuti tutorial di playlist yang sudah saya share di situ ya. Oke, kita kembali ke sini. Eh, Komentar juga sudah saya jelaskan di sana bagaimana membuat komentar. Komentar tujuannya tentu memang untuk dokumentasi agar eh, program itu tidak perlu apa namanya ya kesulitan ya, ketika Anda membaca lagi gitu ya. Jadi Anda sudah tahu oh ini alur program untuk ini fungsinya untuk ini. Bayangkan kalau Anda kerja tim ya. Programmer biasanya bekerja dalam tim, tidak sendirian. Ketika Anda bekerja dalam tim, maka program yang bisa bicara. Nah, itu program yang bisa bicara, bisa berkomunikasi salah satunya dengan komentar, gitu ya. Oke. Saya lanjut. Ini saya rasa di praktikum sudah semua ini. Jadi tinggal perhatikan ya di praktikum maka paham yang dimaksud di sini. Kemudian yang terakhir metode utama, ya metode utama ini juga sudah kalau kemarin Anda baca di praktikum itu ada main. Main ini adalah program utama dari Java. Ya, metode main. Metode di dalam Java, metode itu seperti fungsi ya, kelas lah ya. Nah, kita misalnya seperti ini nama kelasnya. Setiap kode Java kita harus buat kelas, maka di dalamnya nanti kita bisa buat metode-metode yang lain. Nah, tapi dijalankan melalui program utama yang dalam hal ini adalah metode main. Ya. Nah, ini contoh-contoh kesalahan. Tidak ada titik koma dan seterusnya. Oke, ini juga harusnya sudah paham ketika di praktikum Anda praktekkan. Nah, pemahaman pemrograman berorientasi objek, ini yang ketiga. Jadi singkatnya, kalau pemrograman berorientasi objek itu yang diprogram adalah objeknya, gitu ya. Jadi pendekatan berorientasi objek, kita harus berpikir tentang bagaimana saya memperlakukan objek. Nah, jadi misalnya contohnya, ini diberikan contoh yang cukup sederhana di dalam Java ini. Nah, bedanya dengan pemrograman prosedural bagaimana? Kalau prosedural itu dibaca baris demi baris dalam satu waktu. Nah, kalau objek itu lebih ditekankan pada interaksi antar objek, ya, antar objeknya. Nah, apa sih objek itu? Nah, seperti ini ya. Kalau pemrograman berorientasi objek itu Anda mengkode objeknya. Jadi kalau struktural itu gimana ya? Jadi kalau struktural pemrograman struktural itu diakses satu demi satu gitu ya, dalam satu main body yang besar. Ya. Kalau sementara
pemrograman berorientasi objek, Anda bikin objek kecil-kecil yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Contoh real kasusnya misalnya Anda dalam kehidupan nyata membuat properti ya, orang dengan pakaiannya. Nah, ibarat kata orang ini adalah main body, ya, main programnya, kemudian objek-objeknya misalnya punya sepatu, kemudian baju. Nah, sepatu ini bisa dipakai orang itu sendiri ketika mau berlari saya pakai sepatu gitu ya. Maka sepatu ini dianggap sebagai objek. Ya. Jadi saya mau berlari, saya mau pakai sepatu, maka saya mengambil objek sepatu. Nah, coding di dalam sepatu itu sesuai fungsinya. Oh, sepatu itu harus bisa melindungi kaki, ya, misalnya gitu ya. Kemudian harus ada talinya. Nah, itu properti objek yang Anda coding. Kalau ketika Anda membuat sepatu, maka Anda fokus di sepatunya, bukan di orangnya. Karena sepatu ini bisa dipakai orang A, orang B, orang C dengan fungsi yang sama, yaitu melindungi kaki untuk berlari yang ada talinya misalnya. Nah, itu sudut pandang pemrograman berorientasi objek. Jadi yang Anda pikirkan adalah objeknya. Ya, sepatunya. Bagaimana saya membuat sepatu yang memiliki properti ya, atau fungsi sesuai dengan fungsinya sepatu. Jadi nggak harus dipakai oleh orang A, dipakai orang lain ya boleh juga gitu loh. Nah, itu pemrograman berorientasi objek. Baju, ya baju kan juga sama ya. Jadi fokus di bagaimana memikirkan bajunya, bukan di orangnya. Memang fungsi baju itu misalnya untuk melindungi dari dingin, oh harus panjang lengannya, oh harus bahannya harus nyaman, oh kancingnya harus lengkap. Nah, yang Anda pikirkan adalah bagaimana membuat baju itu. Ya. Nah, jadi objeknya yang diprogram. Sementara nanti fungsinya orangnya mau ngambil baju, oh sudah siap, oh sudah nyaman, pas. Tinggal menyesuaikan, oh saya baju ukuran S, M, L, nah misalnya gitu. Nah itu nanti di properti objek. Tapi cara pandang pemrograman berorientasi objek, analoginya seperti itu tadi ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah ini Anda bisa punya alternatif analogi dengan mendownload softwarenya tadi ya, mendownload program yang disiapkan oleh Oracle. Nah, ini saya skip aja. Silakan di-download kalau ingin pemahaman yang lebih. Oke. Nah, kemudian ada yang disebut dengan kelas, instance, property, dan perilaku. Ya. Nah, apa itu properti? Ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Kucing. Ya, kalau di contoh slide ini kita anggap objeknya adalah kucing, gitu ya. Kucing ini punya properti apa? Properti ini sifat yang melekat di sebuah objek. Ya. Jadi dia punya nama, ini melekat di kucingnya. Usia, kemudian ini galur, makanan favorit. Ya. Properti ini sifat yang melekat di objeknya. Kemudian ada perilaku. Ya. Perilaku. Nah, perilakunya kalau kucing apa? Membuat suaranya meong gitu ya. Kemudian bisa bermain, kemudian mungkin makan, berburu. Nah, dan seterusnya itu perilaku. Jadi perbedaan antara properti dan perilaku di dalam sebuah objek gitu ya. Nah, terus misalnya kita membuat kelas kucing ya, kelas kucing itu ada turunannya yang disebut dengan instance object ya. Tadi kita punya kelas ya, kelas kucing gitu ya. Kelas kucing tidak ada gambar kucingnya ini, pokoknya kelas kucing. Nah, kita akan menambahkan properti-properti tertentu sehingga itu menjadi sebuah objek. Nah, ini disebut dengan instant object.
kelasnya kucing, ketika propertinya A, B, C, D, maka menjadi instant object kucing A. Propertinya X 1, 2, 3, maka akan menjadi instant object kelas kucing X gitu ya, dan seterusnya. Jadi ini istilah-istilah agar memahamkan kita tentang apa yang digunakan di Java. Nanti ketemu, setiap hari akan ketemu kelas, kemudian method, instance, gitu ya, objek. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya itu tadi ya, kelas itu kucingnya, ya, kelas kucing. Jadi anggap saja ini kucingnya belum kelihatan ya, kelas kucing. Baru ketika propertinya ditambah-tambahkan, maka akan menjadi objek, instant objek kucing yang memiliki properti yang berbeda dengan yang lain. Tapi masih satu kelas, yaitu kucing, gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya. Membuat instan baru dari cetakan, ya, kelas dalam hal ini adalah cetakan. Cetakannya sama. Misalnya Anda membuat kue. Ya, membuat kue, cetakan sama, maka kuenya akan sama persis. Hanya yang membedakan adalah sifat-sifatnya. Cetakannya satu, kuenya bisa banyak, gitu ya. Jadi ini cetakan kucing, cetakannya cuma satu, tapi bisa membuat banyak kucing. Nah, yang dibuat ini disebut dengan instant object, ya, yang memiliki properti yang berbeda. Propertinya saja ya, bukan bentuknya, bukan kelasnya. Bentuknya mungkin bisa beda. Ya, ketika analogi kita menggunakan seperti ini, kucing, mungkin bentuknya beda sesuai dengan propertinya masing-masing. Tapi sifat dasarnya kucing, gitu ya. Nah, ini contohnya bagaimana mengekstraksi sebuah kelas menjadi instant object. Nah, oke, ini saya skip. Ini penjelasan dasar ya. Ini juga sama, konteksnya gitu. Ini misalnya tadi ya, contoh pakaian. Karakteristik objek baju seperti apa. Nah, ini ada propertinya, warnanya merah, fisiknya kemeja, dan seterusnya. Ini adalah memahamkan kita bagaimana tentang objek, ya, objek dan propertinya. Oke. Ini untuk berlatih, ya, silahkan nanti difahami, dibaca lebih lanjut ya. Nah, ketika diterjemahkan dalam program Java, nanti seperti ini, tapi ini saya nggak akan bahas dulu sementara ini ya. Bertahap dulu, mungkin nanti bikin bingung malah, karena ini belum saya jelaskan di praktik ya. Ya, nanti kita akan jelaskan di bagian metode gitu ya. Oke, ini saya skip dulu. Ya, ini saya skip sampai selesai ya, sampai sini. Nah, ini nanti akan saya jelaskan di praktikum ya. Saya buatkan video untuk metodenya, bagaimana kita memahami sebuah Java berorientasi objek. Coba sampai mana artikel ini? Oke, sampai sini ya. Ini sudah sampai ke konsep pemrograman berorientasi objek. Kemudian silakan lanjut di data type ya, Java data types ya. Java data types Anda bisa akses ke sini. Oracle kalau lama nggak diakses dia keluar sendiri ya. Masuk ke Java data types. Nah, ini juga saya sudah jelaskan di materi praktikum. Ini silakan dibuka saja. Dibuka dalam arti Anda agar mencapai skor 100% ya. Pemahamannya, penjelasannya lebih detail mungkin di praktikum apa itu variabel. Ya. Jadi saya sudah singgung di tutorial yang saya buatkan. Variabel itu seperti apa. Nah, ini lanjut aja
Ini kan ada nanti di tutorial, di praktikum, silahkan diakses ya. Berarti saya lanjut di sini. Sorry. Data numerik, data teks, ya, konversi data, ini semuanya ada sudah saya buatkan di tutorial di praktikumnya di YouTube ya, yang bisa diakses di sana di listnya. Nanti silahkan lihat lagi lebih jelasnya di sana. Yang belum adalah input keyboard. Nah, input keyboard ini memang di Java itu agak sedikit intimidatif gitu ya, karena Anda harus sudah paham tentang metode ketika akan membuat ini input data dari pengguna, karena ada proses impor library yang dipakai di Java. Jadi tidak bisa langsung kita buat ya. Ini nanti kita akan jelaskan, mungkin minggu depan saya akan buatkan tentang bagaimana mengimport library dari kelas Java yang lain, sehingga bisa menggunakan import dari input dari keyboard. Sementara di tutorial itu masih menggunakan hard coding ya, di mana variabel sudah saya tuliskan, misalnya nilai sudah saya sebutkan di situ. Nah, kalau untuk belajar nggak apa-apa, tapi nanti kalau untuk di deploy, untuk dibangun tentu itu tidak mungkin ya, karena variabel nilainya berubah, tapi kita sudah tuliskan di dalam kode programnya. Nah, untuk inputnya ini kita nanti tunggu sampai saya buat tutorial untuk input dari keyboard. Ya, mungkin itu untuk hari ini dari materi ini kita sudah sampai ke input keyboard sebenarnya ya, bab 3 Java dan data type. Kemudian nanti akan kita lanjutkan di metode, ya, mulai metode. Saran saya sebelum masuk ke sana, yang kemarin itu Anda sudah paham dulu ya. Jadi nanti biar nggak kesulitan untuk masuk ke pemrograman berorientasi objek. Ya baik, saya rasa kuliah hari ini saya cukupkan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup ya. Jangan lupa presensi. Kuliah hari ini saya akhiri. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.